Setelah 400 tahun lelap dalam tidur panjangnya, pada Agustus 2010, Gunung Api Sinabung mengguncang Kabupaten Karo. Erupsi dahsyat Sinabung memaksa 15.000 penduduk mengungsi. Sejak saat itu, gunung berketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut ini terus meletus secara sporadis. Pada bulan Januari 2014, nah di sanalah Gunung Api Sinabung terjadi proses erupsinya yang besar-besaran gitu ya. Yaitu terjadi sebanyak lebih dari 60 kali awan panas guguran. Ini yang mengakibatkan desa-desa setempatnya ya terdampak oleh hujan abu yang sangat tebal gitu. Di sini kita tidak bisa menentukan kapan akan meletusnya dan kapan akan berhentinya. Daerah radius 7 km dari puncak Sinabung ditetapkan sebagai zona merah atau berbahaya. Ada 3 desa yang terkubur letusan Sinabung dan sudah tidak layak huni. Beberapa dusun di desa lain juga telah ditinggalkan penghuninya. Satu dusun di desa Gurkinayan atau sekitar 75 rumah warga terkena dampak dari erupsi Gunung Sinabung. Rumah-rumah warga di sini seluruhnya sudah ditinggalkan oleh pemiliknya karena sudah tidak layak huni dan zona pun juga sudah tidak aman. Kondisinya sekarang seperti kota mati. Warga lereng Sinabung harus hidup di posko pengungsian dalam rentang waktu panjang. Laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orang lanjut usia harus hidup berhimpitan dalam satu atap. Jadi Ibu Novi ini harus pindah ke posko pengungsian di usia kehamilannya yang 9 bulan. Nah, saat sudah di sini, proses kelahirannya memang dibantu. Fasilitas untuk baby juga disiapin, mulai dari popok, makanan, dan susu. Cuman yang namanya kondisi darurat, ya seala kadarnya aja. Itu makan yang banyak, biar sehat badan, Mbak. Terakhir, terdapat 9 titik posko pengungsian untuk menampung 2.600 kepala keluarga atau sekitar 9.000 jiwa dari 9 desa. Masyarakat sekarang yang ada di 9 titik pengungsian ini sendiri menjadi tanggung jawab kami. Pertama, logistiknya. Kemudian di samping itu, fasilitas tempat mereka mengungsi sendiri, walaupun kita lihat sekarang kondisinya ini sangat terbatas, tapi inilah yang bisa kita berikan secara maksimal sebelum mereka akan ada langkah selanjutnya apakah relokasi dan lain sebagainya. Salah satu bentuk penanganan pasca bencana korban Sinabung yaitu merelokasi pemukiman warga karena desa asal mereka sudah tidak layak huni. 7 desa direlokasi. Tahap pertama 3 desa, tahap kedua 4 desa, tahap ketiga memang ada 3 desa 1 dusun. Untuk lahan pertanian, izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan untuk tahap pertama ini sudah keluar 416 hektar. Sementara ada 7 desa dia mandiri yang diberi sewa rumah dan sewa lahan. Relokasi tahap pertama diperuntukkan bagi penduduk 3 desa yakni Desa Bekerah, Simacem, dan Sukameriah. Untuk tahap awal ini telah dibangun 370 unit rumah hunian tetap dari rencana sekitar 2.000 unit. Setiap kepala keluarga mendapat jatah 1 rumah tipe 36 dan 1 petak lahan pertanian seluas setengah hektar. Keluarga Sulaiman Ginting salah satu warga yang sudah menempati rumah relokasi. Ruangannya 1 kamarnya. 1 kamar? 1 kamar mandi. Ini ruang tamu. Ruang ya? tamu. 1 rumah diisi berapa orang? Kita 1 keluarga 5 orang, 3 anak. Ini ibu lagi masuk ibu ya? Iya. Sembari menunggu dibukanya lahan pertanian, Sulaiman mencoba beternak ayam. Ya di sini ya memulai kembali dari nol lah. Artinya kalau usaha untuk di tempat yang baru ini, ya inilah kita coba-coba. Ini seperti ternak ayam ini. Sebagai kampung baru dan masih dalam proses pembangunan, belum seluruh fasilitas tersedia. Salah satunya bangunan sekolah.
Berhubung di tempat relokasi mereka belum ada fasilitas pendidikan yang memadai atau fasilitas sekolah, makanya mereka harus menempuh jarak 7 km ke bawah untuk bisa bersekolah. Nah, ini salah satu kendaraan yang biasa mereka gunakan untuk bersekolah. Sebuah semangat yang harus terus dijaga agar anak-anak korban sinabung tetap memiliki harapan demi masa depannya kelak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Status Gunung Sinabung masih level 4 atau awas. Intensitas letusan masih tinggi. Guguran awan panas masih secara sporadis menerjang hingga radius 4 km. Erupsi Sinabung tak mengenal waktu. Pada malam hari, Sinabung kerap mempertontonkan lava pijar. Bahaya terus mengancam, membuat warga harus selalu waspada. Para pengungsi dan warga sekitar Sinabung bisa memantau informasi dari siaran radio. Semangat ya, jangan ada yang bersedih karena kita akan dihibur. Walau terjadi erupsi, seluncuran guguran awan panas lingkar Sinabung, kami harap semua tenang dan semangat untuk dengarkan lagu-lagu yang kami putarkan dari studio radio komunitas Kekelengan FM. Semangat, salam tangguh. Masyarakat kami, lingkar Gunung Sinabung, tetap semangat. Mereka tergabung dalam relawan radio komunitas Tanggap Darurat Sinabung. Radio ini diberi nama Radio Kekelengan, yang berarti kasih sayang. Para penyiarnya bukan penyiar radio profesional. Mereka warga biasa yang juga merupakan pengungsi korban Sinabung. Siapa sangka kalau siang-siang biasanya Mr. Batu bertani, nah kalau malam jadi penyiar radio. Gajinya dari surga cuma. Betul-betul kita mengabdi sama masyarakat. Seperti saya sudah merasa terpanggil karena apabila saya tinggalkan di sini, masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang Gunung Sinabung. Selain untuk menyebarkan informasi tanggap darurat, radio ini juga menjadi media untuk menghibur para korban Sinabung. Musibah berkepanjangan turut mempengaruhi pariwisata di Kabupaten Karo. Kunjungan turis di Brastagi turun hingga 60%. Enggan larut dalam keterpurukan, sejumlah penggiat pariwisata di Brastagi melihat potensi lain dari erupsi Gunung Sinabung. Seperti seorang pemandu wisata ini yang menawarkan paket kunjungan melihat aktivitas Gunung Sinabung. Why you interested join with this tour? I don't think there are many places in the world where you can come so close to a volcano that's erupting. Like I've been to, I've climbed a few volcanoes before, but they're active, but they haven't erupted recently. And what do you think about this volcano? It's very impressive. You can see the cracks from the eruptions, and there are still houses that are standing, and it shows, and you can see, you know, how maybe life was on one side and then the other side is dead. Konsep wisata Taman Gunung Api tengah dikembangkan sesuai dengan karakter Kabupaten Karo yang unik. Wilayah Karo dikepung 4 gunung api, yaitu Gunung Sinabung, Sibayak, Barus, dan Toba. Keempat gunung api ini masing-masing berbeda status keaktifannya. Gunung Sinabung yang sedang aktif erupsi. Gunung Sibayak yang sudah selesai erupsi namun masih aktif. Gunung Barus yang tengah berevolusi menjadi gunung api. Dan Danau Toba yang merupakan bekas kaldera gunung api purba. Masyarakat Karo korban Sinabung mungkin dapat belajar dan bercermin pada Danau Toba. Bekas kaldera, gunung purba yang dulu letusannya sangat menghancurkan, kini banyak memberikan berkah. Toba kini menjadi tempat wisata dan memberikan kesuburan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat.